Mulia Kudus. Saya akan menjelaskan manajemen pengantar tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Pertama, saya akan membahas pokok-pokok dari tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Yang pertama, apa sih tanggung jawab sosial itu? Yang kedua, manajemen hijau. Yang ketiga, manajer dan etika dan perilaku etis, mendorong perilaku etis dan tanggung jawab sosial dan masalah etika di dunia masa kini. Di tanggung jawab sosial, saya akan menjelaskan tanggung jawab sosial dan bentuk tanggung jawab sosial, membahas apakah organisasi perlu melakukan keterlibatan sosial. Ya, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan kebijakan yang diambil guna untuk menemukan titik keseimbangan antara perusahaan dan pihak yang terkait, seperti masyarakat, pemerintah, dan konsumen. Dalam hal ini, perusahaan bukan saja mencari keuntungan, akan tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang bisa ditimbulkan dengan keberadaan mereka, kegiatan, operasi, atau investasi. 6. Bentuk tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial kepada karyawan, kepada konsumen, kepada lingkungan, kepada pemegang saham, kepada komunitas, kepada kreditor. Apakah organisasi harus terlibat secara sosial? Untuk menentukan organisasi terlibat secara sosial dengan cara menilai dampak dari keterlibatan sosial pada kinerja ekonomi perusahaan dan mengevaluasi kinerja dari dana investasi tanggung jawab versus dana non-investasi tanggung jawab sosial. Berdasarkan informasi seperti itu, kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah perusahaan bisa bertanggung jawab secara sosial tanpa mengurangi kinerja ekonominya. Cara lain untuk melihat keterlibatan sosial dan perform ekonomi adalah melihat dana investasi tanggung jawab sosial yang memberikan cara bagi investor individu untuk mendukung perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Argumen-argumen yang mendukung dan argumen yang menentang terhadap tanggung jawab sosial. Pertama, saya akan menjelaskan dulu argumen yang mendukung terhadap tanggung jawab sosial. Ada kegiatan bisnis seringkali menimbulkan permasalahan, oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial, masyarakat, dan oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Yang terakhir, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan sebagai hal juga pemerintahan dalam masyarakat lain pada umumnya. Argumen menentang terhadap tanggung jawab sosial. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, oleh karena itu sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dan aktivitas sosial. Yang keempat, tujuan perusahaan bukan untuk aktif sosial dan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Manajemen hijau.
Saya akan mendefinisikan apa sih itu manajemen hijau. Manajemen hijau adalah manajemen yang mengacu pada pengelolaan interaksi perusahaan dengan dampak pada lingkungan dan telah melampaui kepatuhan serta kebutuhan peraturan untuk memasukkan alat-alat konseptual seperti pemecahan polusi produk dan perusahaan tanggung jawab sosial. Bagaimana perusahaan dapat menjadi go green atau menjadi hijau? Ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan hukum, di mana pendekatan ini cukup mengikuti apa yang diperintahkan hukum, dan pendekatan ini yang menggambarkan kewajiban sosial organisasi hanya memajukan sedikit sensitivitas terhadap lingkungan. Mereka mematuhi hukum, peraturan, dan registrasi tanpa berusaha melawan secara ilegal, dan itulah jangkauan mereka terhadap gerakan menjadi hijau. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan pasar adalah merespon pilihan lingkungan dari para konsumen. Apapun yang diminta para konsumen adalah arti produk ramah lingkungan akan disediakan oleh organisasi. Contohnya, DuPont mengembangkan herbisida jenis baru yang membantu para petani di seluruh dunia untuk mengurangi penggunaan bahan kimia. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pemangku kepentingan, yakni sebuah organisasi bekerja untuk mematuhi tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pemasok, dan komunitas. Pendekatan yang terakhir, pendekatan aktivis atau hijau tua. Mereka yang mencari untuk melindungi sumber daya alam bumi ini. Pendekatan aktivis merefleksikan tingkat tertinggi dari sensitivitas terhadap lingkungan dan menggunakan tanggung jawab sosial. Tindakan manajemen hijau dapat dievaluasi. Tindakan ini dapat dievaluasi dengan memeriksa laporan yang dikumpulkan perusahaan mengenai kinerja lingkungan mereka, dengan melihat pemenuhan standar global bagi manajemen lingkungan, dan dengan menggunakan daftar global 100 korporasi yang paling berkelanjutan di dunia. Manajer dan perilaku etis. Apa sih itu etika? Etika sebagai prinsip, nilai, dan kepercayaan yang menentukan keputusan dan perilaku benar atau salah. Faktor yang mempengaruhi etika dan tidak yang mempengaruhi etis dan tidak etis termasuk tingkat yakni termasuk pengembangan moral dari seseorang, karakteristik individu, variabel struktural, dan intensitas masalah. Tingkat pengembangan moral, yakni riset membenarkan adanya 3 level perkembangan moral, masing-masing mempengaruhi 2 tingkat. Pada setiap tingkat tersebut penilaian moral seseorang semakin tidak bergantung kepada pengaruh dari luar dan lebih internasional. Level pertama, level komprofesional, pilihan seseorang antara benar dan salah didasarkan pada konsekuensi personal dari sumber luar seperti hukum, fisik, hadiah, atau pertukaran kebutuhan. Yang kedua, level konversional, ketentuan etika bergantung pada penjagaan standar yang diharapkan dan memenuhi ekspektasi dari orang lain. Yang ketiga, pada level prinsip, individu mendefinisikan nilai moral terpisah dari otoritas kelompok, tempat mereka bergabung, atau masyarakat umum. Karakteristik individual. 2 karakteristik individual, nilai, dan kepribadian memakai peran dalam menentukan dampak seseorang berperilaku sesuai etika. Setiap orang menjadi anggota sebuah organisasi dengan jumlah nilai pribadi yang relatif tetap yang
presentasikan keyakinan dasar tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nilai berkembang sejak kita masih muda berdasarkan apa yang kita lihat dan dengar dari orang tua, teman-teman, dan orang lain. Pertama, kekuatan ego. Mengukur keyakinan seseorang yang memiliki ego tinggi sering menolak rangsangan untuk bertindak secara tidak etis dan tidak mengikuti keyakinan mereka. Maka, orang dengan kekuatan ego yang tinggi sering melakukan apa yang mereka anggap benar dan lebih konsisten dalam penilaian dan tindakan moral mereka dibandingkan orang dengan kekuatan yang rendah. Yang kedua, kemampuan mengendalikan adalah tingkat sampai di mana orang yakin mereka dapat mengendalikan nasib sendiri. Mereka lebih suka bertanggung jawab terhadap konsekuensi dan bergantung pada mandar internal mereka sendiri tentang baik atau buruk menjadi perilaku mereka. Orang yang memiliki pengendalian eksternal yakni bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah akibat keberuntungan atau peluang. Mereka tidak suka mengubah tanggung jawab pribadi atas konsekuensi perilaku mereka dan lebih sering bergantung pada kekuatan eksternal. Budaya organisasi. Kekuatan budaya organisasi mempengaruhi perilaku etis. Nilai-nilai ini mencerminkan tujuan organisasi dan diyakini, dan nilai ini menciptakan lingkungan yang mempengaruhi perilaku karyawan secara etis maupun tidak etis. Ketika sampai pada perilaku etis, budaya yang mendorong standar etika yang tinggi adalah standar-standar etika yang memenuhi toleransi resiko, kendali, dan toleransi konflik yang tinggi. Intensitas masalah, ada konsensus kesalahan, probabilitas kerusakan, kesegaran konsekuensi, pendekatan dengan korban, konsentrasi pengaruh, besar kerusakan. Etika dalam konteks internasional. Apakah standar etika bersifat universal? Meskipun ada beberapa keyakinan normal yang umum, perbedaan budaya dengan sosial antar negara merupakan faktor penting yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Sebagai contoh, ada seorang manajer di sebuah perusahaan Meksiko menyuap beberapa pejabat pemerintah tingkat tinggi di Mexico City untuk mengamankan kontrak pemerintahan yang sangat menguntungkan. Mendorong perilaku etis. Peran penting manajer dalam mendorong perilaku etis, yakni faktor yang paling penting yang mempengaruhi keputusan seorang untuk bertindak etis atau tidak etis. Niat manajer mendorong perilaku etis mencakup memberi perhatian kepada penilaian karyawan, mempunyai dan menggunakan kode etika, mengenali penting peran kepemimpinan etis yang mereka jalankan dan apa yang mereka lakukan jauh lebih penting dari apa yang mereka katakan, memastikan penilaian tujuan dan kinerja dengan tidak memberikan penghargaan pada pencapaian tujuan tanpa memperhitungkan proses tujuan yang dicapai, menggunakan pelatihan etika dan audit sosial yang dependen dan menciptakan mekanisme perlindungan. Cara khusus yang dilakukan manajer untuk mendorong perilaku etis. Yang pertama, pemilihan karyawan, di mana proses seleksi, wawancara, tes, pengecekan latar belakang, dan lain-lain harus dipandang sebagai kesempatan untuk mempelajari tingkat pengembangan moral, nilai personal, kekuatan ego, dan kemampuan mengontrol seseorang individu. Tetapi bahkan proses seleksi yang dirancang dengan hati-hati pun dapat dikelabuhi bukan dengan kondisi terbaik. Individu dengan standar benar dan salah dipertanyakan dapat diterima.
Yang kedua, kode etik dan peraturan keputusan. Bagaimana kode etik harus terlibat? Kode etik harus cukup spesifik untuk menunjukkan kepada karyawan tentang semangat bahwa mereka harus melakukan hal yang benar maupun cukup longgar untuk memungkinkan kebebasan penilaian. Sayangnya, kode etik tidak terlihat bekerja dengan baik. Sebuah survei sebagai karyawan perusahaan di Asia menemukan bahwa 56% dari mereka yang disurvei mempengaruhi pelanggaran etis atau hukum, termasuk di dalam konflik kepentingan, perilaku kasar atau mengidentifikasi dan berbohong kepada karyawan, dan 42% dari karyawan tersebut tidak melaporkan pelanggaran tersebut. Yang ketiga, kepemimpinan manajer tingkat atas, yakni melakukan bisnis secara beretika, membutuhkan komitmen dari para manajer tingkat atas. Mengapa? Karena merekalah yang menyangga nilai-nilai bersama dan memberikan nuansa budaya. Mereka adalah tokoh panutan dalam hal kata-kata yang tingkat laku dan tingkah laku, walaupun apa yang mereka buat jauh lebih penting dari apa yang mereka katakan. Yang keempat, tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja. Karyawan yang seharusnya mempunyai etika mungkin merasa bahwa mereka tidak mempunyai pilihan kecuali melakukan apa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Juga mencapai tujuan biasanya merupakan hal kunci dalam penilaian kinerja. Jika penilaian kinerja berfokus hanya pada tujuan ekonomis, tujuan akhir akan membenarkan cara untuk mendorong perilaku etis, baik tujuan maupun cara harus dievaluasi. Yang kelima, pelatihan etika. Program pelatihan semacam ini bukannya tanpa kontroversi. Kekhawatiran utama adalah apakah etika dapat diajarkan. Para kritikus menentukan bahwa usaha ini tidak ada tujuannya karena masyarakat menentukan sistem penilaian program secara sendiri ketika mereka muda. Yang keenam, auditing sosial independen yang mengevaluasi ketentuan dan praktek manajemen berdasarkan kode etik organisasi. Meningkatkan audit semacam ini bisa menjadi evaluasi berkala atau dapat diadakan secara acak tanpa pemerintah. Program etika dan evaluasi mungkin pemerintahan keduanya untuk mempermudah integritas penulisan harus bertanggung jawab dan pada dewan direktur perusahaan dan mempresentasikan penemuan mereka secara langsung kepada dewan. Yang ketujuh, mekanisme protektif yakni karyawan yang menghadapi dilema etika memerlukan mekanisme protektif agar mereka dapat melakukan apa yang benar dan tanpa takut menghadapi peringatan. Sebuah organisasi dapat menugaskan konselor etika bagi karyawan yang menghadapi dilema etika. Menasihati ini juga dapat menyarankan alternatif yang dianggap benar secara moral. Tanggung jawab sosial dan masalah etika di dunia masa kini. Yang pertama, mengolah kegagalan moral dan kebobrokan sosial. Ada dua tingkat tindakan yang sangat penting. Pertama, kepemimpinan yang beretika, yaitu manajer mempunyai pengaruh yang kuat kepada keputusan karyawan untuk berperilaku etis atau tidak etis. Yang kedua, melindungi bagi karyawan yang mengangkat isu etika. Apa yang Anda lakukan apabila melihat karyawan lain melakukan sesuatu yang ilegal, tidak bermoral atau tidak etis? Akankah Anda maju ke depan? Banyak dari kita tidak akan melakukan karena resiko anggapan mereka. Itu penting bagi manajer untuk memastikan agar karyawan yang meningkatkan masalah atau isu etika tidak akan menghadapi resiko pribadi ataupun karir. Individu ini yang seringkali disebut
peluit dapat menjadi bagian penting dari program etika setiap perusahaan. Kedua, menjelaskan peran entrepreneur sosial. Peran entrepreneur sosial memainkan peran penting dalam memecahkan masalah sosial dengan mencari kesempatan untuk memajukan masyarakat lewat pendekatan praktis, inovatif, dan berkelanjutan. Entrepreneur sosial hendaknya membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan mempunyai pendorong keinginan untuk membuat terjadinya bisnis dan mempromosikan perubahan sosial melalui filantropi korporat dan usaha sekuler karyawan. Bagaimana bisnis dapat mempromosikan perubahan sosial yang positif? Dengan dua cara. Filantropi perusahaan yaitu dapat menjadi jalan efektif bagi perusahaan untuk menghadapi masalah masyarakat seperti kampanye. Dan yang kedua, usaha sukarela karyawan adalah jalan yang populer bagi bisnis untuk terlibat dalam promosi perubahan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kurang yang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.